Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi utang yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, risiko likuiditas ini ada berbagai macam sumber yang menyebabkan risiko likuiditas. Yang pertama ada komposisi dari aset, utang, dan transaksi rekening administratif. Kemudian yang kedua, konsentrasi dari aset dan utang. Yang ketiga, kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Dan yang terakhir ada akses pada sumber pendanaan. Selanjutnya, tujuan dari adanya manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, memelihara kecukupan likuiditas perusahaan, sehingga setiap waktu mampu memenuhi utang perusahaan yang jatuh tempo, serta untuk mendukung pertumbuhan aset perusahaan yang berkelanjutan. Yang kedua, menjaga likuiditas perusahaan pada tingkat yang optimal, sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Dan yang ketiga, menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perusahaan. Risiko likuiditas sendiri mempunyai dua klasifikasi. Yang pertama, likuiditas endogen, dan yang kedua yaitu likuiditas eksogen. Likuiditas endogen adalah likuiditas yang melekat pada setiap jenis aset perusahaan itu sendiri. Sedangkan likuiditas eksogen adalah likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur utang perusahaan. Untuk penerapan manajemen risiko likuiditas sebenarnya tidak berbeda jauh dengan penerapan manajemen risiko dari materi-materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Kemudian yang keempat, sistem pengendalian intern. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dewi Irianti. Setelah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kemudian ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas, yang di dalamnya ada identifikasi risiko likuiditas. Dalam rangka melakukan identifikasi risiko likuiditas, perusahaan harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas. Kemudian ada pengukuran risiko likuiditas. Perusahaan wajib memiliki alat pengukuran yang dapat mengidentifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut setidaknya meliputi yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas terbagi menjadi dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Current ratio didapatkan dengan membagi aset lancar dibagi dengan utang lancar. Quick ratio didapat dengan membagi aset lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Semakin tinggi current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Yang kedua, profil maturitas. Yang ketiga, proyeksi arus kas. Dan yang keempat, stress testing. Kemudian ada pemantauan risiko likuiditas, di mana perusahaan harus memperhatikan indikator peringatan dini yang terdiri atas indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal meliputi pendanaan perusahaan dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi baik pada sisi aset maupun utang perusahaan, peningkatan mismatch valuta asing, posisi yang mendekati atau melanggar limit internal maupun limit regulator secara berulang-ulang, dan peningkatan biaya dana perusahaan. Indikator eksternal dapat berasal dari pihak ketiga, analisis maupun peserta pasar. Kemudian ada pengendalian risiko likuiditas yang dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas intragrup, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat. Kemudian ada sistem informasi manajemen risiko likuiditas. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat menyediakan informasi mengenai yang pertama, arus kas dan profil maturitas dari aset, utang, dan rekening administratif. Yang kedua, kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk limit dan rasio likuiditas. Yang ketiga, laporan profil risiko dan tren likuiditas. Yang keempat, informasi yang dapat digunakan untuk keperluan stress testing. Dan yang kelima, informasi lain yang terkait dengan risiko likuiditas. Setelah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko likuiditas, kemudian ada sistem pengendalian internal. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Risiko pasar terdiri atas risiko spesifik dan risiko pasar umum. Risiko spesifik adalah risiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Risiko umum adalah risiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.
Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan backing book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Tujuan manajemen risiko pasar. Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan perusahaan. Sumber risiko pasar. Sumber risiko pasar yaitu strategi dan kebijakan bisnis perusahaan, kerugian potensial, risiko suku bunga dalam banking book, dan volume dan komposisi portofolio. Penerapan manajemen risiko pasar. Penerapan manajemen risiko untuk risiko pasar idealnya mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Sumber daya manusia. 3. Organisasi manajemen risiko pasar. 2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. 3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. 4. Sistem pengendalian intern. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit dijelaskan bahwa perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, yaitu 1. Strategi manajemen risiko. 2. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. 3. Kebijakan dan prosedur, serta 4. Limit. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Identifikasi risiko pasar. Perusahaan harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan, meliputi nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Sistem pengukuran risiko. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah. Yang kedua, mencakup seluruh eksposur risiko pasar, baik saat ini maupun potensi masa depan, dan mampu melakukan market to market. Yang ketiga, dapat mengakomodasi peningkatan volume eksposur, perubahan teknik, penilaian wajar, perubahan metodologi, dan produk baru. Yang keempat, memperhitungkan eksposur risiko pasar. Yang kelima, memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala. Yang keenam, didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai. Yang ketujuh, dilengkapi dengan analisis skenario dan stress testing. Yang kedelapan, terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin, baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur governance, maupun proses alokasi modal internal. Pemantauan risiko pasar. Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tidak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan. Hal tersebut selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Pengendalian risiko pasar. Tanggung jawab unit pelaksana dalam rangka pengendalian risiko pasar antara lain meliputi rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua, pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi dan kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku. Sistem informasi manajemen risiko pasar. Sistem informasi manajemen risiko harus memfasilitasi stress testing untuk mengidentifikasi risiko secara cepat sehingga segera melakukan tindakan perbaikan. Sistem pengendalian intern. Pertama, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Kedua, penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Ketiga, perusahaan harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Keempat, fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambilan risiko.